Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Setelah beberapa waktu yang lalu saya upload video pencarian unit mobil ring harga 60 jutaan. Nah, untuk di video kali ini saya akan coba review lengkap kelebihan kekurangan unit yang ada di samping saya, Mobilio tahun 2014 tipe S warna silver. Seperti apa review lengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Oke teman-teman, untuk yang pertama saya akan bahas unit ini mulai dari depan, samping, belakang, secara desain, secara performa, dan nanti yang terakhir masalah penjualan nanti nunggu Mas Haris karena Mas Haris belum datang. Jadi untuk masalah harga sama promo penjualannya nanti saya taruh di belakang sendiri videonya. Yang penasaran sama harga mobil di belakang saya ini, saksikan sampai selesai videonya dan rep. Oke, kita bahas dari depan. Unit Mobilio ini menurut saya untuk desainnya dari pertama pembuatan tahun 2014 sampai tahun 2023 menurut saya nggak terlalu banyak perubahan yang dilakukan pihak Honda. Perubahannya hanya di sekitar grill, headlamp, fog lamp, sama bentuk kap, sama bentuk bumper depan sendiri. Nah, untuk desain yang 2014 ini si Mobilio masih memakai headlamp dengan lampu halogen, lampu sen juga masih pakai halogen di bawahnya. Untuk tipe S ini sebenarnya si mobil ini nggak disertai dengan fog lamp, cuma ini unit sudah ditambah sama pemiliknya. Sebelum kami mengambil ini mobil, ini sudah terpasang fog lamp. Terus kita lanjut di bagian tengah. Di bagian tengah grill dari Honda Mobilio ini sama gimana ya, untuk desainnya sendiri masih desain tahun-tahun 2014, tahun 2013, masih sedikit simple, nggak begitu banyak apa ya, desain yang mengerucut kayak desain di tahun 2023 ini. Dan untuk dari segi tampilan di tahun 2014 sampai tahun 2013 sampai tahun 2023 menurut saya sih masih cukup nyaman dipandang dan nggak terlalu ketinggalan zaman banget. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian bawah tengah sini di si Mobilio ini diberi aksen warna hitam doff plastik, dan di tengah ini terdapat lubang-lubang honeycomb dengan logo Honda ada di tengah. Oke, secara keseluruhan desain Honda Mobilio ini menurut saya cukup lumayan oke. Oke, setelah kita bahas dari depan, kita bahas desainnya dari samping. Oke teman-teman, setelah kita bahas dari depan, kita bahas dari samping. Unit Mobilio ini dari depan, ban, kaki-kaki kita bahas lebih dulu. Untuk profil bannya sendiri, Mobilio ini memakai ukuran 185 65R15 dan memakai velg kaleng, dan ini cuma ditutup sama build up asli dari pabrikan. Terus untuk
lubang bautnya sendiri ada 4. Terus di atasnya di sini terdapat lekukan garis, dan di sini terdapat lampu sen yang cukup unik. Terus kita lanjut di agak ke belakang, sini terdapat spion sewarna bodi. Sayang sekali belum dilengkapi dengan lampu sen yang ada di spion. Terus untuk bukaan pintunya dia model tarik, sama yang belakang juga. Oke, di sini terdapat lekukan dari pintu tengah sampai depan atas ban atas roda depan, yang membuat Mobilio ini cukup sporty, cukup elegan. Oke, secara keseluruhan desain dari samping Mobilio tipe S tahun 2014 ini menurut saya cukup keren apabila dipakai di tahun ini. Jadi selang beberapa tahun dari 2014 sampai ke tahun 2023, Mobilio ini desainnya masih lumayan oke, dan ketika yang di depan nggak terlalu ketinggalan zaman banget kalau dipakai di tahun 2023 ini. Oke, setelah kita bahas dari samping, kita bahas dari belakang. Oke teman-teman, setelah kita bahas dari depan, samping, sekarang kita bahas dari belakang. Ini secara sekilas kalau teman-teman perhatikan, desain Mobilio tahun 2014 sampai tahun 2023 nggak pernah berubah. Entah kenapa si Mobilio belum bisa move on dari desain yang awal. Mungkin banyak peminat yang lebih suka dengan desain yang pertama mungkin ya. Jadi sampai tahun 2023 si Mobilio ini nggak melakukan perubahan, dia cuma nambah aksesoris, garnish, atau penggantian bolam dengan LED, terus sama bumper dirubah sedikit-sedikit gitu. Tapi secara keseluruhan desain Mobilio sampai tahun 2023 ini nggak begitu banyak berubah. Terus kita bahas ini mobil. Jadi ini mobil di bagian atas dia terdapat antena model tiang. Terus untuk di atas kaca biasanya untuk yang tipe E sama tipe RS di sini terdapat spoiler. Tapi di sini berhubung yang tipe S, jadi sini masih polos, tapi di sini bodinya seakan-akan di sini sudah diberi spoiler, jadi untuk bodinya agak menjorok ke belakang sedikit. Terus untuk di kaca polos, belum ada defogger. Terus di sini tengah terdapat rear wiper. Terus di bawah sini terdapat lekukan yang cukup membuat seakan-akan Mobilio ini dari belakang kokoh, dengan logo Hyundai ada di tengah. Terus di sini terdapat kamera mundur, ini tambahan, sebenarnya nggak ada. Sini lubang kunci, sini logo EVTEC, sebelah kiri logo Honda Mobilio. Terus untuk yang bagian tengah sendiri sini polos, nggak ada desain apa-apa. Terus untuk bumper belakang sini terdapat reflektor. Di sini terdapat sensor parkir, ini tambahan, sebenarnya nggak ada. Dan yang di tengah sini dia diberi aksen warna hitam doff ala-ala sporty gitu ya. Ini secara keseluruhan seperti yang saya bilang tadi, Mobilio sama sekali belum bisa move on dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Mobilio tetap menggunakan desain yang sangat berbeda dengan kompetitornya, yaitu Avanza, Xenia, R3 yang sudah jauh menggunakan
desain-desain terbaru dari awal pembuatan sampai tahun 2023 ini. Si kompetitornya Mobilio ini sudah melakukan beberapa kali perubahan dari segi eksterior maupun interior, sedangkan di Mobilio ini sampai tahun 2023 yang dilakukan perubahan hanya di sisi bagian depan sama velg yang apa ya, yang bisa kita bedakan jauh. Untuk desain dari belakang samping si Mobilio bahkan nggak ada bedanya. Ini teman-teman yang ngerasa sependapat atau mempunyai pendapat lain, silahkan komen di bawah. Pendapat kalian seperti apa dari desain Mobilio ini sendiri? Oke, nanti setelah kita review dari depan, samping, belakang, nanti kita akan review dari belakang, dari sisi interior. Oke teman-teman, setelah kita bahas Mobilio dari sisi depan, sisi samping, belakang, dari sisi eksterior, dan selanjutnya kita bahas Mobilio ini dari sisi interior. Yang pertama kita bahas di desain door trim. Nah, untuk desain door trim dari Mobilio tahun 2014 tipe S ini, dia memakai warna krem. Untuk handle-nya juga sewarna dengan desain. Terus di sini terdapat speaker bulat. Terus di sini ada door pocket dan juga cup holder yang cukup air mineral kemasan 600. Terus untuk di bagian tengah ini terdapat plastik warna hitam, dan di sini ada plastik keras. Terus untuk fiturnya sendiri di sini ada electric mirror, window lock, dan untuk power window-nya di sini 4 sisi, yang auto hanya di sisi driver. Terus untuk auto retract belum ada. Terus kita lanjut di bagian dashboard. Nah, desain si Mobilio sendiri di sini udah dikasih fasilitas untuk apa ya, reclining, belum dilengkapi dengan high adjuster sama apa ya, untuk setting maju mundur ada di bawah jok sini. Ini kita tarik ke atas dan ini kita bisa maju mundur. Terus di sini terdapat ruas untuk membuka tangki bensin, ada di depan sini untuk membuka kap mesin. Terus di agak ke atas ini terdapat lubang untuk cycling yang biasanya separuh ada di depan dan separuh ada di dalam sini. Biasanya untuk cycling interior ada di sebelah sini. Terus di bagian agak ke atas ini terdapat lubang AC, tombol fog lamp, dan di sini lubang AC Mobilio tahun 2014 ini menurut saya bukan nggak sporty, tapi mungkin Mobilio lebih apa ya, mengutamakan desain yang cukup awet dibandingkan desain-desain yang memakai kisi-kisi lurus yang kebanyakan di kisi-kisinya lebih sering patah. Untuk desain Mobilio ini sama seperti Agya, Ayla yang memakai kisi-kisi model bulat seperti ini. Terus untuk setirnya sendiri dia dilengkapi dengan settingan atas bawah, tapi belum dilengkapi dengan teleskopik. Terus di sebelah kanan ini terdapat tuas lampu, sebelah kiri tuas wiper. Ini tipe manual, jadi di bawah ada 3 pedal gas. Oke, setelah itu kita bahas dari sisi interior, bagian dashboard tengah.
Nah, untuk door trim di sisi penumpang sama seperti sisi driver. Sini warna krem, untuk handle sewarna dengan desain plastiknya. Sini terdapat warna hitam, tombol power window, power door pocket sama cup holder. Nah, kita bahas dari sisi dashboard. Untuk desain si Mobilio tahun 2014 ini cukup simpel, tapi secara fungsi akses apa ya, jarak akses si pengemudi ke fitur-fitur yang ada di dashboard sini menurut saya cukup lumayan nyaman. Antaranya ada tombol azad yang ditaruh di bagian tengah, DC AC lagi ada 3, jadi ini ada 4 lubang DC AC yang menggunakan desain bulat. Untuk di bagian tengah ini si Mobilio tahun 2014 sebenarnya dia memakai head unit indes, cuma di sini sama pemilik pertama sudah diganti dengan double din. Terus di bagian bawah sini terdapat tombol untuk on off AC, tombol untuk kecepatan, arah semburan, sama settingan suhu. Di bawah terdapat tombol untuk arah angin dari luar masuk apa enggak. Terus untuk transmisinya si Mobilio ini memakai transmisi manual 5 percepatan 1 mundur, dan di sini di depan tuas persneling dia terdapat cup holder, 2 cup holder yang cukup dalam, dan di depannya terdapat laci penyimpanan, ada soket lighter, di sini handbrake. Terus kemudian di atas di sini terdapat sun visor, sisi penumpang polos, ya, belum ada fasilitas. Terus untuk di sisi pengemudi juga sama, polos. Terus untuk handle grip di sisi penumpang sama sisi pengemudi sama, beri dua-duanya. Terus di bagian tengah sini terdapat kaca spion yang sudah dilengkapi dengan night view untuk agar kita tidak silau apabila ada kendaraan dari belakang. Oke, kemudian kenyamanan dari sisi kursi jok pengemudi ini menurut saya standar lah, nggak buruk-buruk amat, tapi menurut saya dibandingkan kenyamanan dari Suzuki R3, menurut saya masih nyamanan dari Suzuki R3 daripada jok Mobilio ini. Tapi secara keseluruhan sih ya nggak bisa berharap banyak, karena ini mobil juga LCGC sama seperti Avanza, Xenia. Dari sisi kenyamanan hampir mirip ya 11-12 lah dibandingkan R3 yang kenyamanannya lumayan cukup lebih sedikit dibandingkan Mobilio sama Avanza Xenia. Oke, setelah kita bahas kenyamanan dari sisi depan, kita coba duduk di bangku nomor 2 dan nomor 3 seperti apa kenyamanannya, apakah senyaman duduk di depan. Dan ini untuk settingan duduk saya ini standar, nggak terlalu karena postur saya nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek juga, jadi untuk settingan jok pengemudi depan masih standar. Ini kita coba duduk di bagian belakang. Oke, untuk di bagian penumpang kedua dari Honda Mobilio ini, yang pertama kita bahas dari door trim pintu belakang. Desainnya nggak jauh beda dari pintu depan. Untuk warna di sini warna krem dengan tuas handle sewarna dengan plastik hitam.
Sini terdapat warna hitam, plastik keras dan cukup keras. Terus di sini terdapat tombol power window, laci penyimpanan dan cup holder. Dan laci penyimpanan yang di sisi baris kedua ini cukup lebih besar dibandingkan desain yang ada di depan. Di sini terdapat tidak ada speaker, cuma speaker dari si Mobilio ini dipindah di kursi yang ada di baris ketiga. Terus untuk kenyamanannya sendiri, kita coba duduk di bagian belakang seperti apa rasanya. Dan menurut saya dari ukuran duduk saya ada di depan tadi sangat nyaman. Di sini masih ada jarak 1 jengkal dari lutut dari kursi depan. Dan dari sisi kenyamanannya di Mobilio ini di sini cukup lumayan lega. Terus fasilitas yang untuk bangku kedua di sini terdapat hand grip sisi kanan kiri. Terus untuk seat beltnya sini ada 3 titik, sisi kanan kiri dan juga tengah. Terus untuk tengah sini polos, nggak ada headrestnya, nggak ada sandaran tangannya. Terus untuk di sini untuk Mobilio yang tipe S ini, teman-teman, di sini belum diberi double blower, cuma di sini udah terdapat desainnya. Beda dengan tipe S, berbeda dengan tipe E sama tipe RS yang di sini sudah terdapat double blower. Tapi secara keseluruhan dari segi pendinginan AC dari depan, menurut saya sampai ke belakang cukup lumayan cepat, walaupun AC-nya hanya ada di depan saja. Oke, setelah kita duduk di bagian depan, setelah kita duduk di bagian tengah, kita coba duduk di bagian belakang. Oke, kita akan coba duduk di bagian belakang. Terus untuk akses masuk ke pintu, untuk akses masuk ke bangku belakang, caranya kita tinggal tekan tuas yang ada di samping kursi yang sisi kecil, kita tarik dan kita lepas. Nantinya secara otomatis si kursi Mobilio ini akan ngangkat seperti ini, jadi lebih memudahkan si penumpang apabila ingin akses kursi yang ada di bangku ketiga. Oke, stop aja. Iya, ana jajan. Oke, untuk cara akses masuk ke bangku ketiga dari si Mobilio ini cukup lumayan leluasa, jadi nggak menyulitkan penumpang yang ada di bagian bangku belakang. Oke, kita masuk. Nah, di sini si Mobilio ini untuk sandaran kursi di bangku ketiga, baris ketiga, udah dilengkapi dengan setting untuk agar lebih rebahan. Terus untuk kenyamanan dari sisi depan, bangku depan sama lutut jaraknya cukup lumayan sempit, dibandingkan dengan kenyamanan di bangku baris kedua yang cukup lumayan luas. Jarak lutut dari kursi driver sangat luas, sekitar 1 jengkal, berbeda dengan desain yang belakang. Sini cuma terdapat jarak cuma sedikit, dan untuk jarak ini kita tidak bisa berharap banyak karena desain yang ada di kursi bagian tengah ini sudah fix, tidak bisa maju mundur. Berbeda dengan Toyota Avanza,
Terus Xenia R3 yang bangku baris kedua bisa dimaju mundurin, bisa disetting supaya lebih lega untuk bangku yang baris ketiga. Terus bangku yang ketiga di sini sudah dilengkapi dengan cup holder dan tidak ada laci penyimpan. Oke, untuk bangku yang di bagian belakang sini terdapat lampu baca. Terus untuk seat belt di bangku baris ketiga ini hanya ada di kanan kiri, sedangkan di penumpang yang tengah di sini mohon maaf tidak diberi. Terus untuk headrest ada di bangku ketiga, bisa disetting atas bawah, bisa dipasin. Terus untuk fasilitas sendiri di sini cuma terdapat cup holder di sisi kanan dan kiri. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, untuk yang biasanya speaker dari mobil kan berada di pintu di baris pertama sama kedua. Beda dengan Mobilio ini, untuk speaker yang ada di belakang dia ditaruh di sisi bagian 3. Jadi pada waktu muter lagu dekat sekali speaker ini dengan penumpang yang ketiga, dan menurut saya untuk istirahat juga tidak terlalu nyaman karena suara speakernya lumayan dekat dengan telinga. Beda andaikan ini speakernya ditaruh di bawah sedikit, mungkin lebih nyaman di telinga daripada ditaruh di atas ini. Oke, setelah kita bahas dari sisi bangku ketiga dan secara keseluruhan dari interior di Mobilio ini cukup lumayan nyaman ya, 11-12 dengan Avanza Xenia R3 yang notabene versi DC yang nggak begitu bisa diharap lebih banyak ya. Yang penting sesuai harga, nyaman untuk mobil keluarga, menurut saya sudah cukup oke. Dan kita bahas di bagian bagasi. Oke, kita cek bagian belakang bagasi seperti apa bagasinya. Nah, untuk si Mobilio ini sendiri bagasinya cukup lumayan luas. Ini cukup sekitar 1-2 koper kecil, 1 koper besar. Sini terdapat toolkit untuk dongkrak, kunci ban sama kunci busi atau yang lain ada di sini. Sini terdapat kotak untuk menyimpan toolkitnya. Oke, terus kemudian apabila kita pengen kapasitas bagasinya lebih luas, kita bisa melipat kursi bagian belakang. Walaupun nggak rata sama lantai, tapi lumayan untuk mendapat ekstra kapasitas. Untuk apakah bisa ternyata bisa dilipat sampai ke atas, jadi lebih luas untuk untuk kapasitas bagasi. Lumayan cukup lebar, hampir mirip 11-12 dengan Grand Livina, sekitar seginilah ya. Oke. Oke teman-teman, seperti yang saya janjikan tadi, untuk di sesi terakhir dari video ini saya akan bahas masalah harga sama menurut saya yang saya unggulkan dari Mobilio ini, dan saya akan tanya langsung sama pemiliknya. Samping saya udah ada Mas Haris yang
nanti yang bantu menjawab masalah harga. Mas, untuk Mas Haris mungkin bisa memperkenalkan diri, mungkin teman-teman yang belum kenal sama beberapa tim saya. Sisa saya adalah Mas Haris, dan yang ngambil kamera ada Mas Tio yang nggak pernah kelihatan di videonya. Oke, untuk Mas Haris bisa gitu apa ya, ituin harganya berapa, dijual berapa, dan pajaknya sendiri berapa. Untuk mobil tahun 2014 tipe S ini saya jual murah saja, 122 nego, tipis. Kalau mungkin ada yang berminat, monggo silakan tanya-tanya di deskripsi, ada nomor HP-nya Mas Supri. Terus kalau untuk pajak ini cuma sekitar 2 jutaan, ya 2 juta. Ya lumayan lah di apa ya, untuk dari LCGC rata-rata harga segitu semua ya Mas. Jadi, terus untuk apa ya, kondisi mobilnya sendiri, ini mobilnya walaupun apa ya kelihatan kusam tak ini Mas, ya paling butuh perawatan dikit-dikit, dicuci mungkin karena tadi malam habis dipakai langsung kita review, jadi nggak sempat nyuci. Terus dari segi fungsi kelengkapan masih normal semua Mas, masih normal. Oke. Katanya Dari fungsi untuk wiper juga masih apa ya, masih bagus, baru diganti kemarin setelah kita dapat, terus kita lakukan peremajaan semuanya. Terus dari sisi catnya juga ya masih lumayan keren lah, ada beberapa apa yang kita lakukan penghalusan karena kemarin ya wajar lah, yang namanya mobil bekas ada baret-baret dikit. Terus untuk roda-rodanya cukup masih bisa dipakai sekitar paling 1 tahun 2 paling, belum waktunya. Terus naikannya Mas, untuk naikannya pastinya sangat nyaman. oke, berarti untuk kaki-kakinya masih oke berarti semuanya. Terus untuk mesinnya Mas, ini masih oke nggak? Masih halus, kilometernya masih sekitar 110 113. Berarti kemarin setelah dapat dari pemilik pertama yang apa ya, perbaikan yang sudah dilakukan nggak begitu banyak kemarin ya, jadi yang kemarin waktu kita dapat sampai sekarang nggak begitu banyak ada perbaikan ya, cuma kayak ini kemarin aksesorisnya copot lepas ini, jadi ya akan perbaikan sedikit ya, nggak begitu banyak sih. Jadi yang dari pemilik pertama sampai kita ambil kemarin untuk perbaikan nggak begitu banyak ya, cuma perawatan dikit-dikit karena mobilnya kemarin rusak kotor. Oke, bagi teman-teman yang minat sama ini sebenarnya ini mobilnya sudah pernah saya videokan di awal-awal saya mulai nge-review mobil, cuma untuk di video yang pertama nggak tahu kurang pas untuk reviewnya, jadi saya bikin review lagi mobil ini, dan sekalian saya ngajak ngobrol Mas Haris sama masalah harga. Dan teman-teman kalau ada yang minat bisa hubungi nomor kami yang ada di deskripsi ataupun bisa komen langsung. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe. Dan apabila ada pendapat teman-teman mengenai Mobilio ini bisa komen. Dan apabila menurut kalian teman-teman ada yang membutuhkan, teman-teman kalian ada yang membutuhkan, silakan di share. Terus untuk harga berapa tadi Mas? 122, itu sangat murah 122 di pasaran. nego dikit.
dan menurut saya harga segitu untuk Mobilio tahun 2014 tipe S ya masih harga pasar, bahkan bisa dibilang murah sesuai kondisi seperti yang saya bilang di beberapa video saya. Mobil bukan harga murah tapi harga terbaik sesuai kondisi. Untuk ya kalau dibilang mahal sih mahal, kalau dibilang murah bisa murah, tapi kembali lagi sesuai kondisi. Apabila kondisinya bagus, harganya standar, bisa dibilang murah juga. Misalnya harga murah tapi kondisinya kurang bagus, banyak perbaikan, ya bisa dibilang mahal. Jadi menurut saya ini harga segitu harga terbaik sesuai kondisinya. Untuk kenyamanannya yang beberapa hari tak pakai, saya juga pakai untuk kenyamanan kaki-kaki nyaman, nggak gelodakan, terus suspensinya juga nyaman, nggak limbung,